Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat di tutorial kali ini. Terima kasih atas support dan kunjungannya. Sehat selalu, dilancarkan rezeki. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman, untuk yang pertama di sini ada komponen dari sebuah motor yang banyak digunakan, dan tentunya di motor semua pasti ada yang bentuk fisiknya seperti ini, terutama motor lama yang motor karburator. Dan di sini berfungsi sekali, semua motor pasti harus ada komponen ini, yaitu sebuah kiprok atau regulator, dimana di sini digunakan untuk sistem kelistrikan semua motor, baik motor yang terbaru maupun motor yang lama, dan motor karburator maupun motor injeksi. Dan di sini mungkin bentuk fisiknya berbeda-beda, tetapi fungsi dan cara kerjanya sama, dan ada beberapa tanda-tanda lain pada sebuah regulator atau kiprok motor yang kita bisa jumpai, terutama dari bentuk fisiknya, dimana di sini ada sirip-sirip yang terbuat dari aluminium seperti ini, yang berfungsi membuang sisa panas atau menghilangkan efek panas pada saat digunakan di motor, karena di dalamnya sini ada rangkaian yang akan menimbulkan kenaikan suhu saat digunakan di motor. Karena fungsi dan cara kerja sebuah regulator ini adalah tentunya sangat vital sekali di dalam kelistrikan motor, dan diperlukan pendingin untuk supaya lebih awet dan tahan lama. Karena untuk elektronik ini adalah beberapa yang kita jumpai pasti ada sistem pendinginan dari sebuah di dalam komponennya itu sendiri. Ini biasanya terbuat dari aluminium dan ada sirip anginnya seperti ini, dimana saat digunakan di motor, di sini dialiri angin saat motor jalan. Dan di sirip sini karena ada tonjolan yang lebih keluar, di sini tertiup angin sehingga udaranya lebih dingin, sehingga panas ini akan merambat ke bagian yang lebih dingin, dan tentunya di bagian fisiknya ini akan cepat menghilangkan efek panasnya. Oke teman, dan untuk beberapa perbedaan pada sebuah regulator atau kiprok motor, ini ada beberapa pin. Ada di sini kebetulan saya ada punyanya Supra lama, yang Supra 100 Grand maupun Prima, dimana untuk pinnya ini ada 4 buah. Ini untuk motor karburator, pinnya ada 4 buah, dan ada beberapa fungsi pin di sini di bagian pin 1, 2, 3, dan 4. Karena di video saya sebelumnya ini kebanyakan thumbnailnya menggunakan kiprok yang berwarna hijau. Ini punyanya Yamaha maupun Honda yang terbaru, ini pinnya hijau. Kalau yang motor Honda lama ini pinnya merah. Di bawah motor Supra 100 seperti Star maupun Grand ini pinnya warna hitam. Dan di sini untuk pin dari sebuah regulator atau kiprok motor yang berfungsi meregulasi atau membatasi dari sebuah output sistem pengisian motor yang tentunya lebih besar dari sistem arus yang dihasilkan di dalam spool magnet. Ini meregulasi atau membatasi dari voltase supaya nanti bisa digunakan untuk kelistrikan motor itu supaya lebih aman dan tidak mengalami over atau kelebihan nilai voltase, baik voltase maupun arusnya. Karena di sini voltase dan ampere adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan untuk sistem pengisian di dalam mesin, di sini ada spool
yang ukuran kawatnya 0,8 sampai 1 mm. Oke, 1 mm, dan di sini terbuat dari tembaga asli. Dan sangat berpengaruh sekali terhadap bahan yang digunakan, karena untuk tembaga ini dapat menyimpan arus dengan stabil dan terjadi pendinginan yang maksimal. Oke, tentunya hasil yang dikeluarkan oleh spool pengisian yang menggunakan tembaga asli akan lebih kuat, besar, dan tentunya stabil. Berbeda sekali jika bahan yang kita gunakan tidak terbuat dari tembaga, mungkin dari lainnya. Ini yang naik atau yang besar cuman voltasenya, tetapi arus yang dihasilkan mungkin sangat kecil sekali. Jadi kita umpamakan di sini ada lampu. Ini lampunya jika memakai tembaga asli, lampunya akan nyalanya terang dan lebih besar wattnya atau lebih cerah lampunya. Berbeda sekali dengan sebuah sistem atau bahan lilitan kawat ini jika menggunakan bahan lain, katakanlah aluminium. Karena harganya mungkin terjangkau, berbeda sekali dengan tembaga. Mungkin arus yang dihasilkan ini akan berbeda jauh, akan terlihat langsung pada saat digunakan ke sistem pengisian. Ini untuk voltasenya mungkin mentok di angka 50% dari yang aslinya sini. Katakanlah di sini 60 volt, mungkin untuk yang aluminium mungkin menghasilkan sekitaran 30 volt saat digas penuh. Jadi motor ini seolah-olah jika menggunakan spool pengisian yang bukan asli bahan motor, ini kadang tidak terjadi pengisian secara maksimal, atau mungkin kelistrikan di motor, terutama sebuah aki, akan mengalami tekor. Ini bisa disebabkan oleh bahan yang digunakan maupun jumlah lilitan kawatnya. Ini juga berpengaruh sekali, kerapatannya dan jumlah besarnya lilitan. Di setiap lilitan ini pernah saya bongkar di sekitaran 4 lapis dan rapat-rapat. Untuk arah lilitannya ini selang-seling dari kanan ke kiri, awal sampai startnya. Dan untuk sistem pengisian di sini memakai kabel warna putih. Ini pada umumnya pada motor memakai warna putih seperti ini. Dan jika dihidupkan motornya, di dalam sini ada magnet, di luarnya magnet, dan di dalamnya spool. Saat motor ini berputar, menghasilkan medan magnet dan akan terjadi output keluaran voltase dan ampere. Dan di sini untuk voltasenya mungkin sekitaran saat gas stasioner mungkin 12 volt, 13 volt, 15 volt. Tapi saat dinaikkan putaran gasnya mungkin separuh, 30 volt, dan saat digas penuh mungkin 60 sampai 100 volt untuk kabel yang warna putih. Dan di bagian hijau ini adalah kalau punyanya Yamaha seperti ini yang hitam. Untuk groundnya adalah berwarna hitam. Kabel bodinya berwarna hitam dan pengisiannya berwarna putih. Teman, dan untuk supaya kelistrikan motor ini tetap aman digunakan, jadi dibutuhkan sebuah regulator atau kiprah motor yang berfungsi membatasi nilai tegangan pada sebuah sistem kelistrikan di motor yang kita gunakan. Untuk pin yang pada bagian kiprok yang warna hitam ini, untuk yang pertama di bagian kiri atas ini adalah positif atau ke jalur aki. Di sini outputnya 14,5 volt stabilnya. Ini untuk kiprok bawaan motor 14,5 volt. Dan di sini di bagian kanan bawah ini adalah negatif ke jalur bodi, dan di bagian kiri
bawah ini adalah input ke spool pengisian, dimana di sini ada input di sekitaran 60 volt. Nanti untuk voltase yang dihasilkan di bagian spool pengisian ini sangat besar sekali. Jadi di sini cukup dibutuhkan 14,5 volt, dan sisa dari sistem voltase yang lebih besar tadi supaya hasilnya tetap di 14,5 pada bagian positif. Jadi di inputnya sini sisa voltasenya dikembalikan lagi ke ground atau ke body spoolnya, dan yang dibutuhkan 14,5 volt akan dialirkan ke sini, dan sisanya akan membuka jalur elektronik pada bagian kiprok ini, sehingga di sini walaupun di sini mengalir ke ground, tapi di bagian input ke positifnya ini juga akan mengalir. Jadi di sini stabil, di sini mentoknya 14,5 volt dan sisanya akan mengalir ke ground atau bodi motor mungkin sekitaran 30 volt, 50 volt, ini langsung diarahkan ke bagian negatif aki. Jadi di sini tetap stabil di 14,5 volt. Oke teman, untuk sistem kelistrikan motor mungkin ada bermacam-macam masalah pada regulator ini. Mungkin kadang karena sudah mengalami kebocoran sensor di dalamnya ini, kebocoran sensor voltase, mungkin outputnya ini akan kurang dari 14,5 volt atau di sekitaran 13 volt. Ini mungkin jika digunakan pada motor yang mengalami seperti ini akan mengalami masalah pada aki yang mungkin ngedrop, ataupun jika kita jumpai sebuah voltase pada sistem pengisian ini akan melebihi dari katakanlah di 15,5 volt, ini juga akan tidak baik untuk sistem kelistrikan di akinya itu sendiri, di motornya, karena untuk elektroniknya juga harus di bawah 15,5 volt untuk nilai aman dari sebuah kelistrikan di motor yang memakai aki 12 volt. Ini amannya nilai voltasenya adalah di 14,5 volt di bagian positifnya sini. Oke teman, dan di sini ada masalah aki pada motor yang mungkin sudah digunakan sangat lama sekali. Ini bentuk fisiknya seperti ini. Ini sudah sangat lama sekali dan sudah tidak digunakan lagi. Seperti ini. Dan di sini ini ada beberapa masalah pada sistem kelistrikan di motor yang mungkin saya pernah alami. Oke, untuk aki seperti ini kita bisa lihat dari bentuk fisiknya, ini masih lumayan bagus atau masih lurus di kanan kirinya seperti ini. Oke, dan tentunya di sini untuk voltasenya saya akan cek. Ini saat kita goyangkan seperti ini juga tidak bermasalah. Ini biasanya dikarenakan atau penyebabnya adalah kita bisa lihat dari bagian output di sebuah regulator. Ini mungkin 14,5 volt karena aki ini sudah lama digunakan, mungkin sekitaran 2-3 tahun. Ini hal yang wajar karena mengalami penurunan kapasitas dari aki ini. Menurunnya kapasitas aki dari motor yang kita gunakan, mungkin tadinya kita gunakan starter cukup kencang sekali, mungkin 2-3-4 kali tidak bermasalah. Kemudian beberapa bulan ini saat kita gunakan mungkin dinamo starternya atau motor starternya mulai melemah. Ini bisa disebabkan karena menguapnya cairan sebuah aki kering yang ada pada bagian dalamnya ini. Jadi di sini bukan benar-benar aki kering, tetapi aki bebas perawatan, karena dikarenakan perbedaannya adalah dengan aki basah. Saat kita posisikan seperti ini, dipasang di motor, walaupun seperti ini,
Oke, ini umumnya pemasangannya seperti ini maupun seperti ini, bahkan miring seperti ini nih juga ada yang seperti ini, posisinya seperti ini. Jadi tidak akan tumpah, tidak terjadi kebocoran atau menetesnya air aki, jadi dikatakan aki kering atau bebas perawatan. Oke, seperti ini yang saya ketahui. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke teman, karena di dalamnya ini ada cairan elektrolit dan tentunya terjadi penguapan pada sistem pengisian atau pemakaian di motor. Tetapi untuk aki kering seperti ini berbeda dengan aki basah. Jadi saat digunakan mungkin penguapannya cukup minim sekali, bahkan sampai 2 tahun. Oke, di sini kita bisa lakukan pengecekan. Ini saya akan cek aki ini di bagian penutupnya sini. Oke, saya buka dulu. Ini rupanya belum pernah dibongkar. Ini asli bawaan motornya. Ini sampai seperti ini. Oke, bentuknya. Saya lepas dulu bos. Oke, ini belum pernah dibuka. Ini lem asli bawaan motornya. Ada tisu. Oke teman, dan di sini kita akan coba lihat di bagian sini bos. Oke, seperti ini. Ini ada penutup karetnya, valve-nya sampai cekung ke dalam seperti ini. Ini vakum sekali, jadi udara luar ini tidak bisa masuk. Oke, udara luar tidak bisa masuk, tetapi udara dari dalam saat pengisian ini bisa keluar. Ini adalah kelebihan dari sebuah aki kering, di mana di dalamnya akan lebih bersih, tidak ada reaksi kimia antara udara luar dengan sel akinya. Saya akan lepas dulu. Saya pastikan benar-benar tidak ada air akinya bos. Oke, seperti ini. Saya siapkan sebuah volt digital. Saya cek. Untuk voltasenya masih bagus, 12 volt. Oke, cukup lumayan. Ini kalau saya sering lihat ini di atas 11 volt masih lumayan aman. Ini untuk perbaikan aki. Saya akan coba tes menggunakan lampu motor 12 volt 25 watt. Saya coba tes. Ini sudah nyala, mengalirkan arus mungkin sekitaran 1 ampere. Di sini kita bisa lihat posisinya. Jadi saat dites ini voltasenya 7 volt. Mungkin 8 volt seperti itu. Jadi di sini aki ini sudah mengalami penurunan kapasitas, tapi voltasenya masih bagus. Oke, saya akan coba lagi. Oke, saya tambahkan air aki yang biasa. Oke, air aki yang biasa saya tambahkan air aki biasa ke dalam 6 lubangnya. Oke, seperti ini. Voltasenya 11,8. Ini kelebihan airnya, saya sedot lagi.
saya masukkan lagi yang ke lubang keempat. Ini lubang kelima, apakah ada airnya? Lubang kelima ini masih kosong, tidak ada air akinya atau tidak ada elektrolitnya. Ini sudah cukup. Kita kira-kira cukup membasahi di dalamnya saja, di tisunya saja. Saya sedot lagi. Di bagian sini saya masukkan, saya tekan, saya sedot lagi, bos. Dan di sini sudah saya tambahkan air akinya. Saya akan coba lagi tes. Di sini voltasenya sudah 11,9 sampai 12 volt. Saya akan coba tes tadi di 8 volt, 8,5 volt. Saya akan coba tes lagi setelah ditambahkan cairan. Oke, sudah mulai naik di 8, oke, di hampir 9 volt. Oke, mulai stabil. Oke teman, dan untuk selanjutnya mungkin teman-teman mempunyai masalah tentang sebuah sistem perbaikan aki. Kita bisa dilihat dengan mudah, melihat dari sebuah kasus pada aki yang mungkin kita temui di motor. Mungkin voltasenya masih bagus seperti ini. Oke, dan bisa mengeluarkan arus listrik seperti ini, menyalakan sebuah lampu. Ini arusnya sudah masuk, jadi saat kita gunakan mungkin karena bisa menyalakan lampu, jadi arusnya ini sudah keluar dan terhubung ke semua plat salnya. Intinya seperti itu, untuk lebih memudahkan dalam sistem proses perbaikan aki. Dan di sini ada aki lain yang mungkin kasusnya sama, karena di sini aki ini saya dapatkan dari barang yang sudah tidak terpakai atau di pengepul aki, yang saya pilih pada bagian di beberapa tanda pada sebuah aki, sama seperti yang di video ini, yang aki yang tadi saat pengetesan. Dan di sini kita bisa melihat dari beberapa kondisi saat motor ini aki motor ini akan kita perbaiki, yaitu melihat bentuk fisik dan voltase aki. Ini perbedaan contoh dari sama-sama aki 12 volt seperti ini, 3,5 Ah. Kita bedakan dari kasusnya. Bisa lihat yang paling termudah dulu adalah bentuk fisiknya, tidak kembung, dan tentunya yang kedua adalah voltase aki. Voltase aki masih di atas 12 volt. Nah, di atas 12 volt seperti ini 12,4 ini masih tergolong maksimal. Di 12 volt ini sudah lumayan aman. Minimnya atau minimalnya itu 11 volt ke atas. Mungkin saat kita lihat dari jumlah di dalam selnya ini, kita bisa kalikan beberapa voltase, karena untuk standarnya di 2 volt setiap lubang akinya ini. Di setiap lubangnya ini menghasilkan 2,05 volt. Jadi mungkin kita jumlahkan di 12,4 volt. Jadi saat kita pilih mungkin yang 11 volt mungkin di sini 1,9 volt setiap lubangnya. Ini masih tergolong plat sel yang masih aktif atau masih bagus.
Oke, berbeda sekali jika kondisi sudah di bawah 10 volt. Mungkin di dalamnya sini ada, mungkin di sini ada yang 2 volt, tapi di salah satu lubang selnya ini mungkin ada yang cuma 1 volt. Ya, seperti itu untuk sebuah penilaian dari voltase saat akan melakukan perbaikan aki. Oke teman, dan di sini saya akan coba perbaiki aki ini untuk tahap selanjutnya yang menggunakan sistem pengisian pada motor. Oke teman, di sini saya akan lakukan proses selanjutnya, dan di sini saya ada beberapa aki yang sudah saya perbaiki, dan untuk kasusnya mungkin berbeda-beda. Untuk setiap aki berbeda-beda kasusnya. Untuk selanjutnya di sini saya akan pasang voltnya, dan untuk beberapa bagian yang saya lihat pada aki ini, saya gunakan sebuah kiprok motor yang orisinil, tidak terpakai untuk alat yang saya gunakan. Seperti ini. Warna hijau juga bisa, kiprok yang warna hijau maupun merah, hijau maupun hitam seperti ini. Untuk yang hijau seperti ini punyanya heat karburator Jupiter, kemudian Vario 110, absolute repo sama. Untuk yang hitam seperti ini, yang orisinil, biasanya punyanya Supra X, punyanya Supra yang 100 cc yang atau motor lama. Seperti ini kondisinya. Di sini sama-sama 4 pin, hanya berbeda posisi dari negatif positif dan inputnya. Kalau di bagian kanan bawah, bagian yang hijau ini adalah di bagian oke teman, untuk perbedaannya hanya pada bagian pin positif dan negatifnya. Oke, perbedaannya adalah di sini untuk yang hitam ini positif, negatif. Untuk yang hijau di sini negatif, di sini positif. Oke. Dan di bagian inputnya ini yang hitam di bagian kiri bawah, dan yang hijau di kanan atas seperti ini. Oke. Jadi untuk regulator atau kiprok yang berbeda warna soketnya, ini setelah saya amati mungkin bentuk rangkaian di dalamnya mungkin sama, tetapi penempatan posisi pinnya yang mungkin berbeda. Karena untuk regulator atau kiprok ini mungkin sama-sama fungsinya mengeluarkan arus sekitaran atau mengeluarkan voltase di sekitaran 14,5 volt. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan coba langsung lakukan sistem perbaikan pada aki ini. Saya gunakan sebuah kiprok motor yang sudah saya rakit menjadi alat cas, dan saya tambahkan beberapa indikator ampere analog, lampu LED, kemudian lampu tes seperti ini. Untuk videonya teman-teman bisa lihat di video lama yang untuk judulnya yang ditunggu rangkaian cas aki. Di sini saya akan coba langsung pasang pada aki yang warna yang tadi sudah saya bongkar di voltase 11,9 volt. Ini sedang melakukan perbaikan pada sebuah aki sama-sama 3,5 Ah. Saya lakukan dulu. Saya pasang. Oke, sudah terpasang dan nilai voltanya 11,8. Saya on kan.
Oke teman, di sini untuk voltase atau akinya sedang melakukan pengisian. Oke, dan ada beberapa kendala pada aki ini saat dilakukan pengisian. Mungkin voltasenya 14,6 volt. Dan untuk arus yang di masuk pada aki ini sekitaran setengah ampere. Oke, mungkin 1 ampere lebih sedikit. Tadi sebelum atau awal saat dipasang alat casnya, ini arus belum masuk dan voltase aki di 11, maaf, di atas 15 volt. Ini arus belum masuk. Dan di sini sudah mulai melakukan pengisian, tetapi arusnya kecil. Arusnya kecil. Dan untuk beberapa masalah aki yang mungkin sudah lama digunakan atau lama tidak dilakukan pengisian atau tidak dipasang di motor, ya kita biarkan seperti ini. Mungkin untuk sistem pengisiannya, masuknya arus mungkin sedikit bermasalah. Mungkin arus pengisiannya tidak masuk ke dalam pelajar akinya. Jadi saat kita cas itu sangat sulit sekali. Di sini saya akan tes aki ini apakah bisa menyalakan lampu lagi. Di sini saya tes pakai lampu yang ada pada casnya. Ini sudah terang dan di sini voltasenya 8,1, masih lemah bos. Oke, saat dites lampu biru baru menyala. Ini pertanda jika lampu biru menyala, ini biasanya ada sel yang kurang begitu kuat atau belum masuk sepenuhnya arus pengisiannya. Coba lagi bos. Light birunya ikut nyala bos. Ini kayak seperti sel aki yang barusan lepas, mau mengikat atau mau menyambung, mau terhubung. Jadi saat kita tes ini voltasenya langsung turun. Oke, saya off kan, coba tes lagi untuk merangsang sel aki ini supaya arusnya bisa masuk dari sistem pengisian. Di sini saya rangsang memakai arus beban dari lampu. Jadi di sini saya beri beban pada selnya supaya bisa menyambung dengan baik ke semua plat selnya. Dan kita bisa lihat voltasenya. Mungkin di sini belum maksimal karena saat diberi tes beban mungkin di 7 volt. Ini untuk yang normalnya di 12 volt. Sama seperti aki ini sudah normal. Sedang melakukan pengisian dan arusnya sudah masuk dengan baik. Tadinya cuman 1 ampere, sekarang sudah 2 ampere. Seperti ini. Oke teman, semoga bermanfaat di video kali ini cara sebuah perbaikan aki kering. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya berbagi pengalaman tentang sebuah perbaikan aki. Terima kasih jika ada salah kata maupun lamanya waktu. Semoga bermanfaat dan tidak sia-sia dalam video ini. Sistem perbaikan aki menggunakan
kiprok motor atau regulator yang orisinil bawaan motor. Dan tentunya kita bisa melihat dari beberapa kasus atau kendala pada aki dengan melihat nilai voltase, dan melihat beban arus yang dilakukan pada sebuah aki, dan melihat penurunan atau nilai tegangan pada saat dilakukan pengetesan beban pada sebuah aki. Kita bisa melihat dengan mudah seberapa besar arus yang disimpan pada sebuah aki, dan aki ini akan menjadi normal atau bisa digunakan lagi jika arus pengisiannya atau voltasenya di 14,5 volt dan arus pengisiannya mungkin membutuhkan waktu 24 jam nonstop, dan arusnya mendekati 0. Dan saat kita beri tes beban, katakanlah pakai lampu seperti ini harus di 11 volt ke atas. 11 volt ke atas ini bisa berfungsi maksimal daya simpannya, walaupun dengan menggunakan cas aki dari kiprok motor. Salam otomotif, salam berkarya, sukses selalu.